Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal tongkol lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang pepek. Pokoknya bumbunya nggak boleh pelit kalau mau bikin lauk yang satu ini. Pertama-tama kita siapkan pindang tongkolnya. Kemudian untuk bahan lainnya aku mau tambahkan terong. Ini terongnya satu aja karena gede banget. Kemudian kita potong-potong. Flavis bisa motong-motongnya memanjang kayak aku hari ini, ataupun misalnya Flavis mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, jangan lupa direndam dengan air biar nanti nggak kemelirun. Kemudian kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai cabai hijau yang besar, ini masih segar banget, baru metik dari ladang tadi. Kemudian tambahkan rawit hijaunya, bawang, brambang. Kemudian kita akan giling menggunakan chopper, tapi juga bisa ngulek kalau mau ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus kayak gini, artinya kecincang maksudnya, kita sisihkan dan kita siapkan lagi tomat hijaunya. Ini tomat hijaunya mau aku potong tipis-tipis saja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, bagi Flavis yang pengen kalau goreng terong tuh sampai matang tuh masih ungu, caranya itu minyaknya itu harus bener-bener panas banget baru dicemplungin terongnya. Nah, ini Flavis kasih rada ngelamun iki, rada kemerahan sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan siapkan minyaknya. Ini kita tambahkan tepung terigu sedikit biar nanti nggak meletus-meletus banget pada saat goreng pindang tongkol. Kadang-kadang Flavis mesti suka ngalamin juga kan kalau misalnya goreng pindang ataupun goreng ikan asin ataupun goreng ikan itu kan suka meletus-meletus. Nah, itu caranya tambahkan tepung terigu sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini kita sisihkan dan kita akan pakai minyaknya ini untuk gongsong bumbu sambalnya, tapi tadi tak kurangin biar tidak kebanyakan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar nanti makin aromanya wangi banget. Di sini mau aku tambahkan lagi godong jeruk, kemudian garam, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Dan sini juga kita tambahkan tadi ada gula pasir biar nanti pedesnya itu nggak nyinggerak banget. Kemudian kita akan masak sambalnya sampai nanti matang. Kalau sudah matang, di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini kalau rasa sambalnya udah enak, udah gurih, udah nyenengin banget. Kemudian di sini baru kita akan cemplungin ikan tongkolnya dan juga terong-terongnya kita akan cemplungin. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini apinya agak dikecilin dikit Flavis biar nanti bumbu sambal itu rada ngeresep ke ikannya dan juga terongnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih, buget, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau udah lauknya kayak gini nih bakal ngabisin nasi anget yang banyak banget. Apalagi nanti Flavis mau tambahkan tempe goreng sering, makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan lombok hijau. Rasanya enak banget. Sajian ini mirip sama resepnya waktu aku bikin oblok-oblok tempe bosok, cuman ini nanti kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada terong ungu boleh, mau terong hijau juga boleh. Ini kita potong-potong, setelah dipotong-potong, ini kita rendam pakai air biar nanti nggak terlalu biru. Kemudian di sini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya aku pakai tempe yang kemarin. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini mau aku tambahkan juga pete. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi kerupuk ramba atau yang biasa aku bilang itu kerupuk krecek. Kemudian sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai lombok hijaunya yang banyak. Namanya juga jangan lombok hijau ya. Kemudian ini lombok hijaunya mau kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, nanti boleh ditambahkan cabai rawit hijau boleh, mau cabai rawit merah juga boleh. Kemudian di sini mau aku tambahkan juga ada brambangnya. Kemudian nggak ketinggalan, di sini aku mau pakai bawang putihnya juga, kita iris-iris. Dan ada lombok bawang brambang. Di sini juga aku mau tambahkan lagi laos atau lengkuasnya. Ini pakai sedikit aja.
Kemudian kita iris-iris juga, dan godong salamnya nggak boleh ketinggalan biar nanti makin wangi lagi. Nah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Tadi daun salamnya masih seger banget karena aku tuh metiknya di sebelah rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita baru cemplungin tempenya. Kemudian di sini cemplungin sak terong-terongnya sekalian, aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, di sini kita akan siram dengan santannya. Nih santannya tadi aku boleh meres dari kelapa sendiri ya, jadi rasanya itu lebih seger, terus ada manis-manis kebiye gitu kalau misalnya santan hasil meres sendiri. Kemudian di sini mau tambahkan gula Jawa, kemudian ada garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Tambahkan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, itu boleh banget. Nah, ini kita masak sampai nanti mateng, santannya juga udah tanek, baru kita cemplungin kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya. Kemudian kita masak lagi, nanti biarkan kerupuk kreceknya sudah empuk. Kalau misalnya sudah empuk dan sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin lombok hijaunya dan juga peteknya. Bagi Flavis yang nggak suka petek, ini boleh ditiadakan ya, karena kadang-kadang tuh nggak semua orang suka petek. Tapi kalau Flavis kasih yang namanya petek, wis doyan banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Walaupun nggak pakai miri, tapi rasanya itu tetap buket dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ayam dan juga telur. Wis pokoknya komplit, sak telurnya, sak ayamnya kita masak jadi satu. Ini tadi telur sudah aku rebus terlebih dahulu dan sudah aku buang kulitnya. Kemudian ayamnya juga sudah dicuci bersih. Sekarang ayamnya mau kita marinasi dulu. Di sini mau aku marinasi pakai air asam jawa dan juga ada garam. Nah, kita aduk-aduk nih, minimal marinasinya setengah jam ya. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang pares-pares aja, Flavis, yang seadanya di kulkas saja. Kita pakai tomat nih, aku pakai tomatnya yang agak banyak. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang dan juga ada bawang dan juga ada cabai. Hari ini aku pakai cabai rawit ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, kita juga pakai cabai merah yang besar ataupun pakai cabai merah yang keriting. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kita panaskan minyak. Pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Nah, nanti biar cantik kita gorengnya agak kecoklatan kayak gini ya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kecoklatan lagi, baru ini kita angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng ayamnya yang sudah tadi kita marinasi. Kita akan goreng sampai nanti dirasa sudah cukup matang. Nah, karena tadi kita marinasinya pakai asam jawa, dia bikin lebih cepat merah pada saat digoreng Flavis. Itu memang sengaja supaya nanti warna ayam itu jadi lebih cantik. Walaupun warnanya kayak kemerahan, tapi ini nggak keras sama sekali, kayak dalamnya itu lembut banget. Kalau misalnya kira-kira sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini minyaknya nggak usah diganti, tapi dikurangin aja supaya nggak terlalu kebanyakan. Dan kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini sekarang kita cemplungin bumbunya, kemudian kita akan gongsong. Pakainya apinya jangan terlalu besar, kita aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya cantik banget kayak gini, aromanya wangi dan sudah berminyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula. Flavis bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Juga bisa tambahkan penyedap rasa. Mau pakai micin ataupun mau pakai kaldu-kalduan, itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sambalnya sudah enak, baru kita cemplungin ayam dan juga telurnya. Kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi, biarkan nanti sambalnya itu ngeresep. Nah, ini apinya jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi kuahnya itu, kuah sambalnya itu enggak ya sampai yang terlalu kering banget, tapi jadi kayak nyemek-nyemek gini. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Kita makan pakai nasi yang masih anget. Kalau ada jangan bening ataupun
Flavis juga punya sangan asam, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari jantung pisang. Rasanya enak banget, gurih. Juga nanti kita bisa ngabisin nasi yang banyak. Dan ini penting banget Flavis pokoknya cari jantung pisang, itu jantung pisang kepok, nggak boleh jantung pisang lain karena nanti rasanya pahit dan juga sepet. Pokoknya nanti Flavis kalau misalnya beli di pasar ini jantung apa, jantung kepok atau bukan, kalau nggak usah dibeli. Nah ini akan kita ambil bagian putihnya aja. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian ini kita potong-potong. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi ya boleh tambahkan cabai rawit suka-sukanya Flavis, seleranya Flavis di rumah. Kemudian sekarang kita akan siapkan bawang putihnya. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Dan di sini aku mau tambahkan lagi berambangnya, nggak boleh ketinggalan. Kita iris tipis-tipis juga. Kemudian biar nanti makin wangi, makin sedap, di sini aku mau tambahkan pete. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pete, ya udah nggak usah dikasih pete. Kemudian di sini kita akan rebus terlebih dahulu jantung pisangnya. Tapi ini penting banget. Jadi Flavis merebus air dulu, kalau sudah mendidih baru kita potong-potong. Ini motongnya langsung di atas air mendidihnya. Jadi supaya nanti jantung pisangnya itu kalau sudah mateng warnanya nggak terlalu hitam Flavis. Dan juga jadi cantik gitu nanti hasilnya. Kemudian ini ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama, jadi begitu mendidih kita masukkan. Kalau misalnya sudah mendidih lagi, aduk-aduk sebentar, habis itu kita angkat. Karena ini kan kita ambil yang bagian putihnya aja, jadi sebentar banget itu udah mateng Flavis. Kalau sudah kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Waktu itu aku pernah bikin masakan jantung pisang tapi versi yang disantan di channel Dapur Desa, itu nggak perlu aku rebus, jadi langsung aku masukkan ke kuah santan, itu juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita sekarang akan siapkan wajan dan kita siapkan minyak juga. Kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya, aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin cabenya, aduk-aduk, kita akan gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget di sini aku mau tambahkan lagi ada udang rebon. Ini kalau tumisan dikasih udang rebon tuh rasanya walaupun nggak pakai penyedap rasa tuh udah gurih banget. Kemudian kita akan cemplungin jantung pisang yang sudah tadi kita rebus, aduk-aduk. Lah ini masaknya tuh nggak usah lama-lama banget Flavis, karena kan tadi sudah kita rebus. Kemudian ini aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Rasanya itu mesti pakai gula Jawa ya, biar nanti makin sedap. Tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa tambahkan penyedap rasa. Walaupun sebenarnya nggak pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai udang rebon. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah pas banget, baru kita akan cemplungin peteknya. Aku suka banget soalnya masak tuh kalau petek itu di bagian akhir, supaya nanti pada saat kita pakai nasi itu masih kletus-kletus atau masih kemeletus gitu. Nah itu nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget dan juga warnanya cantik banget. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur deso yang kelihatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Flavis yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau bisa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah itu kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong
Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat klarifikasi, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah klarifikasi. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Kalau tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, biar aromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja biar masakannya itu lebih praktis. Kemudian kita akan tambahkan santan. Ini santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula jawa juga boleh, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimakan tuh warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget, senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Nah, ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita mau pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Flavis. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4x4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk menggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka banget sama pete. Nah, ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya. Kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic. Ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Flavikasi. Nah, ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin. Wah, cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak 1. Kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah, selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak 1. Ini ukurannya sedang. Kalau misalnya pelapis pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting.
kemudian bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedes lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes banget, Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah itu nanti nggak akan pedes sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Flavis kasih menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender, ataupun Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas menggoreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah ini bagi Flavis yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita kan tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian cuminya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah benar-benar nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Tapi juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah di sini aku teksturnya masih ada nyemek-nyemek, tapi kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil
sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikin yang untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur, dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto, ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam. Hari ini ayamnya akan kita bikin masakan woku, tapi ini bukan wokunya orang Manado, tapi ini woku versi Jawa banget. Ini aku siapkan ayamnya pakai yang pahanya gendut banget, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini akan kita marinasi dengan bahan-bahan. Di sini ada air asam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam. Ini nggak usah pakai banyak bumbu marinasinya karena nanti kita akan masak lagi dengan banyak macam bumbu. Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja. Nah, ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis, tapi juga memberikan sensasi segar, dan juga nanti ketika kita goreng warnanya jadi merah cantik. Nah, kalau sudah dimarinasi, kita akan goreng ayamnya ya. Nah, tadi marinasinya kurang lebih 15 menit. Kemudian baru kita akan goreng. Jangan lupa juga untuk kita bolak-balik. Nah, karena tadi kita marinasi dengan air asam, jadi warna ayamnya lebih cepat merah dibandingkan kalau kita nggak pakai air asam. Dan memang ini sengaja biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja gorengnya Flavis. Ini sudah mateng, kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu-bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi bawang putih. Di sini kita pakai kemiri supaya lebih buket. Dan ada brambang, dan ada jahe, dan juga kunir. Di sini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya. Semua bahan ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu irisnya. Nah, jadi bumbunya nggak cuma ada yang di blender, tapi juga ada yang iris dan benar-benar komplit banget. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar. Nah, ini supaya nanti warna masakannya jadi lebih cantik gitu. Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, ini daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik, tapi juga memberikan aroma yang sedap banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Tambahkan lagi serai, lengkuas, daun salam. Kemudian kita akan aduk lagi, kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget, dan tekstur warnanya juga sudah kemerahan, cantik banget kayak gini. Ini tandanya semua sudah matang. Pokoknya tapi cium-cium aja aromanya, kalau masih ada bau langu berarti belum matang. Kemudian kalau kira-kira semua sudah matang, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng.
Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan lagi air. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun bagi Flavis yang nggak suka pakai penyedap juga nggak apa-apa, karena rasanya udah enak banget. Karena kita pakai bumbu dan rempahnya itu banyak banget. Nah ini akan kita masak sampai nanti bumbunya biar ngeresep ke dalam daging ayamnya ya. Nah kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah ini kenapa masukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih tetap cantik banget. Nah seperti ini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, ayamnya juga udah empuk banget, udah ngeresep banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita tinggal sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, apalagi kalau nasinya itu masih kemebul, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.